Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Inilah golongan pertama kekasih Allah. Orang-orang yang dicintai Allah. Orang-orang yang pemurah, yang sadar bahwa harta hanya sekadar titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harta menurut Nabi, apabila sudah kita belanjakan di jalan Allah, dia akan berkata, pertama, kuntu qalilatan fakassartani, jumlahku sebenarnya sedikit, tapi lantaran engkau sedekahkan aku, engkau belanjakan aku di jalan Allah, maka jumlahku jadi banyak. Kau sedekah 1000, dibalas 7000, dikali 10, dikali 100, masih ditambah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala kebajikan dari orang-orang yang dikehendakinya. Yang kedua, harta itu akan bicara lagi. Kuntu faniyatan fa'abqaitani. Aku ini sebenarnya fana, tidak kekal, berubah, relatif dan temporer, sirna oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Tapi lantaran engkau sedekahkan aku, engkau belanjakan aku di jalan Allah, maka nilaiku jadi kekal, akan mendampingi engkau sampai di hadratullah azza wa jalla di akhirat nanti. Jadi harta yang kita tumpuk-tumpuk, yang kita sangka akan mengekalkan kita sampai tidak akan miskin 7 keturunan, dengan segala macam cara kita tempuh, dia bukan harta yang kekal. Yang kekal yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu milik kita yang benar-benar akan kita nikmati. Yang ketiga, harta itu akan berkata lagi, kunta harisi fal'ana sirtu harisaka. Dahulu kamulah yang menjaga saya, tapi sekarang setelah saya sedekahkan, setelah engkau sedekahkan aku, setelah engkau belanjakan aku di jalan Allah, bukan engkau lagi yang jaga aku, kata si harta, akulah yang akan menjagamu. Di dunia orang yang rajin sedekah, sedekahnya itu menolak bala, terhindar dari segala bencana dan musibah. Sementara di akhirat, sedekahnya itu akan menjadi dinding yang menjaga dia dari jilatan api neraka. Demikian harta yang sudah kita infakkan, kita belanjakan, kita sedekahkan di jalan Allah itu akan menjadi pejaga kita. Sehingga Nabi menyatakan, inna sadaqatal mar'il muslim tazidu fil umri wa tadfa'u mitatas su'i. Sesungguhnya sedekahnya seorang mukmin dapat menambah umur panjang dan menyelamatkan seseorang dari mati secara su'ul khatimah. Marilah kita melihat bahwa agama ini memerlukan kita, bahwa umat ini mengharapkan pengorbanan kita. Dengan segala kemampuan yang ada pada diri kita, mari kita menyadari bahwa harta kita yang benar-benar milik kita, sesungguhnya yang sudah kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah golongan pertama. Golongan yang kedua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, uhibbul mutawadhi'in. Aku cinta, kata Allah, kepada orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang membawa ilmu padi, makin berisi makin merunduk, makin di puncak makin sadar akan kelemahan dan keterbatasannya. Aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati. Adalah satu sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji misalnya dalam rawi Barzanjinya, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat pemalu dan sangat rendah hati. Tawadhu, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Walaupun beliau adalah asraful anbiya wal mursalin, nabi dan rasul termulia,
imamul muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa, rahmatan lil alamin, diutus sebagai rahmah bagi seluruh alam, tapi tawaduknya demikian luar biasa. Ketika beliau terusir dari Makkah, kita bisa membayangkan meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga yang berbeda akidah, hijrah ke Madinah. Tapi pada lain kesempatan, ketika beliau dengan bala tentaranya masuk ke kota Mekah, dan orang-orang kafir Quraisy yang kita kenal dalam peristiwa Fathu Makkah itu, gentar hati mereka, sembunyi di dalam rumahnya masing-masing. Mereka masih ingat beberapa tahun yang silam, dikala Nabi Muhammad dan para sahabatnya dikejar-kejar, terusir dari Mekah hijrah ke Madinah. Sekarang Rasul kembali ke Mekah dengan segala keperkasaan bala tentaranya. Mereka berpikir, andai kata Muhammad mau saja membalas dendam, habis kita ini, habis, tidak akan tersisa. Dahulu dia kita caci maki, dahulu dia kita usir, dahulu dia kita kejar-kejar untuk kita bunuh. Sekarang kita tidak berdaya. Muhammad dengan perkasa, dengan bala tentaranya yang gagah sekarang masuk ke kota Mekah. Apa yang harus kita lakukan? Mereka menunggu dan menunggu. Dan Nabi dengan gagah masuk ke kota Mekah bersama bala tentaranya. Apa ucapan yang pertama beliau lontarkan? Pembalasan dendam? Tidak. Mencari orang-orang yang dulu mengejar, memusuhi, mengancam akan membunuhnya? Tidak. Beliau tidak teriak-teriak, mana itu Abu Jahal, mana itu Abu Lahab, mana itu Abu Sufyan, mana itu dulu orang-orang yang memusuhi saya dan sahabat saya, ayo keluar kalau berani, ha? Tidak. Pidato ucapan pertama yang keluar dari bibir yang mulia itu sungguh di luar perkiraan kufar Quraisy. Apa jawab Nabi? Pidato Nabi, al-yawma yaumul marhamah. Tuan-tuan para Quraisy, tidak usah khawatir. Hari ini adalah hari yang penuh kasih sayang. Saya masuk ke kota Mekah semata-mata untuk menunaikan ibadah. Tidak akan ada balas dendam. Tidak akan ada pertumpahan darah. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia tenang, tidak akan diganggu barang sedikit pun. Bersih hatinya dari balas dendam. Tidak ada watak untuk menunjukkan kepongahan pada beliau berada di puncak kejayaan. Tidak. Ini yang disebut sadidul haya wa tawadhu. Sangat rendah hati. Tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong lantaran keberhasilan yang pernah dicapainya. Uhibbul mutawadhi'in. Aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati. Makin berkuasa, makin rendah hati. Makin berilmu, makin rendah hati. Makin kaya, makin tawadhu. Wa hubbi lil ghaniyil mutawadhi asad. Tetapi kata Allah, aku lebih cinta lagi kepada orang-orang kaya yang rendah hati. Orang miskin tidak sombong, Allah cinta. Orang kaya tidak sombong, Allah lebih cinta. Sebabnya apa? Rasa-rasanya kalau ada orang miskin tidak sombong, memang sudah harusnya. Tapi kalau ada orang kaya, apa saja dia punya. Kebunnya ada di mana-mana, kendaraannya sejumlah keluarganya, uangnya, depositonya ada di berbagai bank, pabriknya banyak. Apa saja dia punya, tapi tidak sombong, tawadhu. Ini yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, hadis qudsi ini menanamkan kesadaran kepada kita bersama bahwa yang pantas untuk sombong hakikatnya cuma Allah saja.
Itu sebabnya salah satu Asmaul Husna Allah disebut Al-Mutakabbir. Kalau Allah sombong, wajar, karena memang tidak ada Tuhan lain selain Allah. Alam dan seluruh isinya adalah miliknya belaka. Tidak ada satupun yang bisa mengklaim. Al-Mutakabbir huwallah. Yang pantas sombong hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, uhibbut taibin. Aku cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Kepada orang-orang yang apabila berbuat kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya kesalahan itu sebagai satu pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Adalah lebih baik kita mulai dari kertas yang kelabu, hitam sekalipun, kalau akhirnya akan menjadi lembaran-lembaran yang putih, ketimbang kita mulai dengan lembaran yang putih, kalau akan ditutup dengan lembaran-lembaran hitam noda yang tidak berhapus. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun, Pengasih dan Penyayang. Ia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah dari hamba-hambanya, asalkan tidak diulanginya lagi. Manusialah yang sering kejam, membiarkan dirinya larut dan hanyut diseret arus dosa. Ia sadar itu satu kesalahan, tapi tidak berupaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Apakah itu berupa yang namanya judi, minuman keras, menipu orang lain, durhaka kepada kedua orang tua, jahat kepada tetangga, suka memfitnah orang lain. Dibiarkan dirinya hanyut di dalam lembah dosa tanpa upaya penyelamatan sama sekali. Atau kadang-kadang mengulur waktu. Nanti saja sudah tua-tuaan tobatnya. Padahal waktu tidak pernah main-main. Uhibbut taibin. Aku cinta kepada orang-orang yang mau bertobat. Wa hubbi lisyabit taib asad. Tapi aku lebih cinta lagi kepada orang-orang muda yang mau bertaubat. Apabila orang tua bertaubat, Allah cinta. Anak muda bertaubat, Allah lebih cinta. Dalam usia mudanya, di mana darah masih mengalir dengan panas, sejuta khayal dan keinginan masih bersemi di dalam benaknya, dia sanggup blokir semua itu, disalurkannya di jalan Allah. Allah cinta sekali kepada orang-orang semacam itu.
Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kalau tadi sudah saya jelaskan 3 golongan orang-orang yang dicintai Allah, yakni para kekasih Allah. Orang-orang yang pemurah, gemar memberikan pertolongan. Kemudian yang kedua, orang-orang yang rendah hati. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang suka bertaubat. Maka kemudian hadis qudsi ini dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjelaskan lawanan dari 3 golongan tadi.